Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya ceritakan pada Anda bahwa banyaknya kasus narsisisme, kemudian penyakit-penyakit jiwa, sakit jiwa seperti PPD, bipolar, itu bahkan psikopat, itu bisa saja dimulai dari masa kecilnya, karena banyak-banyak psikolog yang menulis buku tentang ini. Dan belakangan saya sempat membaca banyak buku psikologi untuk memahami sebetulnya diri saya sendiri seperti apa dan bagaimana orang lain. Karena saya punya pengalaman berkali-kali diuji dengan hal yang sama dalam hidup saya. Saya ini orangnya itu suka ngalah. Jadi saya ini kalau ada apa-apa saya yang turun tangan. Kalau tidak ada yang mau turun tangan. Tapi pada akhirnya orang jadi mengandalkan saya dan saya sendiri akhirnya stres. Ternyata tubuh saya, imun saya turun dan akhirnya saya jadi sakit. Ini gara-gara saya kena long covid tapi sampai sekarang saya belum sembuh. Gejalanya itu gejala covidnya sudah selesai tapi badan saya masih rasanya remuk gitu kalau sudah kecapean dan kadang-kadang sudah masih sesak nafas. Kemudian saya beraktivitas sehari-hari itu tidak bisa seperti dulu lagi. Jadi sama dokter disuruh istirahat total. Jadi pada waktu itulah saya melihat ada apa dengan diri saya. Saya menemukan buku-buku bagus dan saya akan meng-share-nya dengan Anda semua untuk dijadikan bahan pelajaran. Alhamdulillah penyakit saya cuma long covid ya, tapi bayangkan ternyata banyak orang yang kena kanker, penyakit jantung, stroke, ALS, MS, multiple sclerosis, bahkan autoimun dan penyakit-penyakit sangat berat lainnya yang taunya belakangan, yang tiba-tiba orangnya kok nggak apa-apa ya, tiba-tiba stadium 4 kankernya, paham ya, sering kan kita dengar seperti itu. Atau yang orangnya itu udah apa-apa tiba-tiba dia sakit jantung, ya harus pasang ring atau harus harus operasi bypass surgery dan sebagainya. Itu sudah parah sekali. Padahal sebetulnya tubuh sudah memberi kode sama kita bahwa kamu tuh stres berat, kamu harus slow down, kamu harus relax gitu. Saya ini tipenya begitu. Saya ini perfeksionis, jadi semua kalau nggak ada yang ngerjakan saya kerjakan A sampai Z, di kantor, di rumah, di mana-mana ya. Jadi akhirnya tuh semua saya urus sendiri gitu. Dan akhirnya saya dijadikan apa ya, andalan buat orang lain yang tidak mau tanggung jawab gitu loh. Nah, akibatnya ketika saya merasa dimanfaatkan itu rasanya sakit hati sekali kan. Mestinya kan dibantu, bukannya dimanfaatkan. Tapi kok ada orang tega seperti itu. Nah, setelah itu saya akhirnya sadar siapa diri saya sendiri. Saya ini termasuk people pleaser. Tipe ini, tipe C. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, saya membahas ini karena kasusnya bukan cuma saya. Banyak sekali dari buku-buku yang saya baca itu saya sangat-sangat kaget. Ternyata ini sudah diteliti oleh banyak psikolog ya. Bisa juga dari jejak pola asuh, luka lama masa kecil, atau ketika kita mulai dewasa kita bertemu dengan orang-orang yang negatif dan akhirnya seperti vampire, energi kita dia sedot, akhirnya kita nggak punya energi lagi. Artinya apa? Dia tipe orang-orang yang memanfaatkan kita dan tidak mau membantu kita ketika kita butuh bantuan dan nggak ada yang mau bantu. Pernah nggak seperti itu? Nanti kita bahas ya pelan-pelan ya. Nah, saya mulai dengan 10 hak utama bagi anak dalam Islam. Kenapa ini penting? Akan saya jelaskan ada hubungannya kenapa ini penting. Dan baru ditemukan oleh para psikolog belakangan ini. Kenapa semua 10 hak utama ini penting bagi anak. Tapi ada beberapa yang sangat-sangat menyentuh saya. Pertama, hak mendapat ibu dan ayah yang soleh. Ada hadis, pilihlah tempat atau wanita yang baik-baik untuk calon anak-anak kalian karena nasab itu bisa menurun. Tapi dalam ini bukan cuma wanita, tapi bapak juga. Jadi ini ada hubungannya dengan genetik. Bukan cuma genetik ternyata. Bukan cuma itu. Tapi pola asuh. Nanti akan jelaskan. Kalau ayah parenting stylenya dan ibu itu parenting style begini, anak seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Kedua, hak untuk hidup dan tidak dianiaya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki pada mereka dan juga kepadamu. Jadi ini bukan dibunuh takut kemiskinan, tapi ada juga yang di abuse. Jadi abusive itu bisa secara fisik, emosional, bahkan finansial. Ada kan ya anak yang disuka dipukuli, ya suka dilempar sandal, atau secara emosional dijatuhkan, diremehkan, diketawakan, atau orang tuanya cuek. Kalau misalnya anak itu dibully sama kakaknya sendiri atau sama teman-temannya, orang tuanya nggak ngurus.
Anak seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Kemudian hak mendapatkan nama yang baik. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Nama di sini adalah berdoa, ada hadis lainnya. Tapi ada sesuatu lain yang yang akan saya jelaskan. Kalau misalnya tidak saya nggak sempat untuk hari ini karena terlalu panjang, saya akan jelaskan next time ya, insya Allah ya. Nama ini artinya apa sih? Panggilan. Ada anak namanya A dipanggil B, ada kan seperti itu kan, zamannya Nabi Muhammad itu dipanggil Abu Qasim kan, itu kan, karena namanya Qasim ya kalau nggak salah. Terus ada Abu Bakar misalnya kayak gitu, itu nama panggilan. Tapi jangan salah, ada orang tua yang memberi namanya anaknya itu jelek, seperti yang ada di video yang saya terjemahkan dari Ustadz Prancis, dua Ustadz Prancis itu. Dia menyebutkan hadis, bukan hadis ya, kisah zamannya Umar bin Khattab. Ada anak yang dilapor orang bapaknya, anakku tuh nakal, durhaka, begini begitu. Maka anak itu dipanggil sama Umar bin Khattab, kemudian diceramai, kamu tidak boleh gitu nak, kamu tuh harus taat sama orang tua, harus ngerawat bapakmu yang sudah tua, bla bla bla. Kemudian anak itu akhirnya bilang, ya saya tahu itu hak orang tua saya terhadap saya, tapi apakah ayah saya memberi saya hak saya gitu, apa maksudmu nak? Terus akhirnya disebutkan, uh, anak itu nanya Umar bin Khattab, apa hak anak dari orang tuanya. Pertama diberi nama yang baik ya, kemudian itu yang tadi, dapat ibu yang baik ya, kemudian diberi nama yang baik, diberi nafkah dan sebagainya. Dan anak itu bilang, ibu saya bukan orang baik-baik, ibu saya itu orang majusi. Majusi itu penyembah api ya, penyembah api, dan dia itu tidak mendidik saya dengan agama karena penyembah api, jadi dia tidak mengerti agama. Jadi ada tiga waktu di situ, ada ibu yang baik, nama yang baik, dan dididik dengan agama. Itu sudah disebutkan, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Tapi kemudian dia bilang, ibu saya majusi, penyembah api, kemudian saya tidak dididik dengan agama yang baik, dan saya diberi nama yang buruk. Apa nama yang buruk? Dia disebut apa gitu ya, ternyata itu skarabi kalau bahasa Prancisnya. Ternyata sebuah insek yang jelek sekali, yang kalau yang saya ingat itu ada di film The Mummy. Insek ini kalau nggak salah itu mengumpulkan kotoran atau apa gitu loh, dijadikan makanan atau dijadikan rumah gitu, pokoknya insek kotor gitulah. Jadi anak itu merasa dari kecil aku disebut namaku jelek itu, seperti nggak dihargai. Jadi nama yang baik itu seperti tidak dihargai. Tapi ada juga yang gini, namanya baik tapi anak itu disebut dengan sebutan yang buruk. Misalnya, kamu tuh malas, bodoh, kamu tidak berguna. Itu kata-kata yang seperti ini menyakiti anak-anak. Kata-kata ini seperti nama juga kan, karena itu sebutan. Jadi kalau saya pahami itu lebih jauh, itu bukan cuma nama panggilan tapi sebutan. Oh, si gendut misalnya, anak itu si gendut, oh itu si ini si itu ya kan, ngerti ya maksudnya. Kemudian yang keempat, hak disusui dan diberi nafkah. Jadi hak anak itu disusui selama 2 tahun penuh, tapi sekarang banyak orang yang terpaksa bekerja akhirnya anak tidak disusui, padahal ini hak anak ya. Nanti efeknya itu attachment style, saya akan jelaskan nanti. Makanya kalau anda mulai hamil, siapkan selama 2 tahun susui anak. Dengan menyusui anak itu anda punya attachment style yang bagus buat anak. Tapi ada loh yang anak itu alasan ibunya dia nggak bisa menyusui, kemudian dikasih ya susu bubuk. Nggak apa-apa kalau nggak bisa keluar, tapi jangan dikasihkan pembantu. Kebanyakan sekarang kan nggak semua sebab pembantu, jadi babysitter pembantu gitu. Jadi anak-anak nggak ada attachment style ke orang tuanya, itu alasan ibunya hanya dia nggak mengurus anaknya. Itu neglectful itu sebetulnya, cuma dia nggak mau ngaku aja. Ada tipe parenting yang seperti itu, sayangnya begitu. Kalau ibunya sakit, nah itu bisa difahami. Tapi kalau ibunya itu kepingin jalan-jalan, pokoknya tidak mengurus anaknya, itu neglectful itu ya. Itu nanti akan saya bahas. Kemudian kelima, hak atas kasih sayang dan tanpa pilih kasih. Ini penting sekali, karena pilih kasih itu memang manusia itu cenderung ya pada salah satu anaknya. Jangankan itu, ceritanya Nabi Yusuf itu gimana, saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf kan iri sama Nabi Yusuf karena dia paling ganteng. Dan kemudian ayahnya Nabi Yusuf, padahal anaknya yang ganteng-ganteng semua ya, kemudian Nabi Yusuf bilang apa, nak kalau kamu ngimpi ini jangan diceritain ke saudaramu, nanti hasad, nanti iri. Dan ternyata betul kan, ada kakak-kakaknya itu merasa ya Yusuf itu paling disayang sama bapaknya.
akibatnya mau dibunuh. Awalnya ada setan pura-pura menjadi manusia orang tua, itu ada di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Kemudian setan itu ngasih ide, bunuh aja anak itu gitu. Kemudian salah satu dari kakaknya itu yang paling tua itu dia bilang, enggak, jangan dibunuh, dimasukkan aja ke sumur biar dia diselamatkan orang. Kalau dia mati ya kepanasan atau apa, pokoknya masukkan aja sumur. Jadi bapak nggak tahu. Terus akhirnya punya rencana itu, ya kan. Nah, intinya apa, gara-gara pilih kasih saudara-saudaranya bisa jahatnya itu seumur hidup dengan tega untuk membunuh secara pelan-pelan adiknya itu. Ini banyak terjadi ya, jangan salah loh ya, ini terjadi banyak sekali di mana-mana. Karena pilih kasih itu akhirnya saudaranya benci dengan anak yang paling disayang itu tadi, dan ketika orang tuanya sudah meninggal, anak yang paling disayang tadi tidak diurus sama saudara-saudara ya. Banyak yang kasus kayak gitu. Kemudian nomor 6, hak atas pendidikan, terutama pendidikan agama. Oh maaf, nomor 5 tadi saya bilang kebalikannya juga. Justru ada orang yang karena dia paling disayang sama orang tuanya, dia menjadi narsisis. Pernah dengar kata-kata ini, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Saya hampir lupa itu. Ini gara-gara orang tuanya itu enable. Termasuk enable itu adalah orang-orang yang mendukung, mensupport anak menjadi narsistik. Dia merasa dirinya paling hebat, nomor satu, harus dilayani. Dan dia membuli saudara-saudaranya, dan dia membuli teman-temannya sekolah, dan dia itu harus nomor satu. Jadi anak karen itu kalau bisa dapat personality disorder bisa jadi narsistik atau psikopat ya, dia nggak peduli sama orang lain. Atau juga yang ini sebaliknya itu dia merasa dia itu harus nomor satu, jadi dia hidupnya stres sekali. Banyak kan yang cerita-cerita yang di YouTube itu anak-anak yang maaf ya dari keluarga Chinese, biasanya tuh orang tuanya itu mereka cerita sendiri ya, saya lihat sering di share sama anak-anak saya. Jadi anak-anak itu merasa saya dulu dipaksa sekolah nomor satu, kemudian ini harus sukses. Loh, niat orang tuanya benar tapi jalannya salah. Coba lihat ada kan anak-anak kecil-kecil yang di bawah 5 tahun, mungkin 3 tahun sampai nangis, dia itu dipaksa orang tuanya untuk untuk nari, semuanya dengan harus dipaksa senyum, jadi seperti robot anak-anak itu. Tapi ada satu anak yang nangis luar biasa tapi dia tetap menari, dan dilihat orang tuanya itu dengan bangga difoto dan sebagainya, dipikir lucu, anak ini lucu, padahal anaknya tersiksa, masih kecil sudah tersiksa. Kasihan anak kayak gitu. Oke, kita teruskan ya. Hak atas pendidikan, terutama pendidikan agama, itu tadi seperti Umar bin Khattab. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pendidikan agama itu hak anak ya. Jadi kalau misalnya ceritanya Umar bin Khattab itu tadi, anak-anak tadi yang dibilang durhaka kan bilang ibu saya Majusi. Nah dari sini aja haram kan orang Islam menikahi orang pagan, orang Majusi, itu orang musyrik, itu sudah haram. Itu berarti anaknya sudah anak haram gitu kan. Seperti zina, anak zina itu salah satu. Kedua, ibunya Majusi, yang membesarkan anak kan ibu orang, biasanya itu bapak itu kan keluar, jadi anaknya itu akhirnya gak ngerti agama itu. Jadi itu salah dua orang tadi. 7, hak untuk dididik dan diajarkan akhlak yang baik. Ini juga maaf ya, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya lebih utama daripada adab yang baik. Adab di sini bukan banyak loh, saya melihat orang tuanya merasa dia itu orang elit ya, kemudian anaknya dididik mannernya itu seperti kamu anak orang kaya, tapi tidak ada manner, tidak ada adab bagaimana membawakan diri ke orang yang di bawahnya. Anak-anak yang ngerti ya, sering kan di ini yang di sosial media, dia meremehkan orang-orang yang miskin. Jadi dia merasa saya anak orang kaya, jadi orang miskin itu dianggap tidak berharga gitu. Bahkan ada ini kan ustadz siapa yang cerita ini loh, kadang nggak sengaja ayahnya itu memberi didikan yang buruk itu gara-gara dia sendiri buruk gitu. Jadi ada cerita seorang ayah, dia itu punya bapaknya udah tua sekali, tinggal di rumahnya ya, kemudian dipindah ke gudang di depan rumah ya. Namanya ayah sudah tua ya, sudah tidak apa-apa lah, akhirnya dibelikan barang-barang dikasih makan masihan, tapi kalau sudah tua matanya tidak kelihatan, pecah. Kemudian akhirnya istrinya komplain, akhirnya ini juga salah pilih istri, bahaya tuh. Kemudian istrinya komplain, akhirnya si suami bilang oke, belikan aja barang-barang inilah, piring,
gelas yang gak gampang pecah dari plastik atau apa gitu. Akhirnya bapak yang sudah tua ini akhirnya meninggal dunia. Kemudian si ayah yang tadi yang itu ternyata dia punya anak kecil. Kemudian diajak, ayo nak kita bersihkan gudang itu, apa, kakekmu udah meninggal. Kemudian si anak kan masuk ke gudang itu, dibersihkan. Kemudian piring gelas yang tadi yang dipakai sama kakeknya yang meninggal tadi sama dia dikumpulkan. Ini jangan dibuang ayah. Lo kenapa? Karena ini aku simpan, nanti kalau ayah sudah tua nanti aku kasihkan ke ayah makan makanan pakai piring sama gelas ini. Tuh kan, ini diceritakan ada dua ustadz, satu cerita kakeknya ditaruh di gudang, satunya di atas di atas loteng. Jadi mungkin ada dua cerita yang berbeda tapi intinya sama. Kalau Anda ingin punya anak yang baik, Anda harus baik pada orang tua Anda, begitu. Tapi mungkin, wallahu a'lam, bisa juga. Nanti kita lihat ya, ini ada attachment style. Mungkin anak laki ini, si ayah tadi, sejak kecil, dia tidak dekat dengan bapaknya sudah tua itu. Jadi waktu bapaknya muda, mungkin kerja keras, akhirnya tidak ada attachment emosional ke anaknya laki ini tadi. Akhirnya anaknya sedang nggak peduli. Sudah tua, sudah di gudang aja. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa kasih sayang karena sejak kecil dicuekin. Ini banyak kasus. Nanti kita bahas ya, insya Allah ya. Kemudian hak untuk dilindungi dari bahaya fisik dan moral. Ini juga, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Kita menjaga keluarga kita itu dari api neraka itu ya dimulai dari awal, dari kita masih hidup itu. Mulailah dengan niat yang benar. Oh, ini anakku, tanggung jawabku, amanatku. Kemudian caranya sesuai dengan cara Islam. Kemudian tujuannya apa? Biar kita semua masuk ke surga bersama. Jadi itu tekankan ke anak-anak. Saya suka bilang gitu ke anak-anak. Mama cuma bisa didik kalian karena mama kepingin kita semua akhirnya ke surga bersama. Mama nggak bisa mengawasi kalian kalau sudah jauh dari mama, misalnya di sekolah atau teman-temannya, tapi Allah ngawasi kalian. Jadi saya didik keimanan itu. Jadi mereka nggak macam-macam, mereka cari cara pilih teman yang baik dan belajar gimana mencegah diri dari anak-anak yang buruk, karena ada negara muslim ya, anak-anak teenager sudah rusak sekali kan, di mana-mana di seluruh negara muslim gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada agamanya gitu kan. Beda dengan di tanah Arab, walaupun banyak yang rusak tapi masih ada lah peduli sama agama gitu. Nomor 9 itu hak waris. Anak memilih hak dalam harta peninggalan orang tua sesuai syariat. Di sini tuh sering kejadian kalau biasanya sudah orang tua meninggal, anak itu rebutan warisan. Harusnya tidak perlu rebutan karena dalam Islam sudah dia ditentukan haknya itu berapa. Misalnya dia masih punya ibu atau bapak yang masih hidup, itu dapat hak juga ya. Kemudian ini berapa ibunya, bapaknya yang hidup itu berapa, anak itu ya. Jadi ini penting sekali. Kemudian nomor 10, hak bermain. Saya mau batuk saya. Hak bermain dan tumbuh secara alami. Walaupun nggak disebut secara eksplisit, disebutkan bahwa Rasulullah itu bermain dan bercanda dengan anak seperti Hasan Husain, cucunya ya.